Halo teman-teman, ya balik lagi bersama gue di sini dan hari ini gue mau sedikit curhat tentang masalah kerjaan. Sebenarnya gini teman-teman, gue nggak keberatan untuk mengerjakan pekerjaan ini ya, tapi terkadang kesal sendiri gitu untuk mengerjakan sebuah editan yang mana deadline-nya tidak jelas dan juga mereka tuh nggak minta dari awal gitu kalau ini durasinya harus berapa dan ini treatmentnya kayak gimana, ada referensi atau tidak gitu. Semua itu dikasih setelah gue mengedit dengan style gue gitu ya kan. Akhirnya gue kirim ke mereka, ternyata mereka tidak suka dan mereka baru ngasih referensi gitu, mas maksudnya tuh bikin kayak gini gitu ya kan. Nah, kenapa nggak dari awal mereka ngasih itu gitu, jadi gue nggak harus kerja dua kali dan gue tidak harus memulai uh, konsepnya itu dari nol gitu. Jadi gue udah ada referensi, ya nggak sih? Mungkin bisa membuat pekerjaan gue jadi jauh lebih cepat gitu. Nah, tapi ya itu memang resiko pekerjaan dan gue emang sudah sering mengalami itu. Cuman hari ini gue emang lagi capek banget. Entah kenapa tadi tuh pas maghrib badan gue tuh menggigil gitu tau. Terus akhirnya gue milih untuk tidur sejenak gitu kan. Terus gue tidur. Pas gue tidur tuh gue, aduh kok gemeteran nih badan ya kan. Wah, apa gue mau drop atau gimana gitu kan, apa gue saking stresnya gitu ya. Dan akhirnya gue bisa tidur selama 1 jam doang ya kan, 1 jam. Terus gue kebangun, pas kebangun tuh badan gue tetap menggigil gitu dan tetap perasaannya nggak enak gitu loh, kayak ada yang ganjel gitu ya kan. Akhirnya udah gue memaksakan diri untuk mengerjakan pekerjaan itu lagi ya kan. Wah, tapi mood gue tuh hancur banget gitu ya kan. Kayak oke, gue sampai bikin oke, untuk menyelesaikan ini gue akan pecah pekerjaan ini menjadi bagian-bagian kecil yang gampang gue kerjakan. Dan ternyata teknik itu berhasil gitu. Jadi gue pecahkan untuk kayak oke, gue cuman ngerjain revisi 1 doang, gue nggak usah mikirin revisi yang poin nomor 2 kesekiannya, itu nggak usah dipikirin, kita ngerjain poin nomor 1 aja. Akhirnya gue kerjain nomor 1 doang ya kan. Oke, nomor 1 kelar, baru gue move ke nomor 2. Karena yang bikin pusing gue di awal itu karena pertama gue udah kesel ya kan. Nah, terus karena kekesalan gue tadi, akhirnya gue memutuskan untuk bukan memutuskan sih, karena gue kesal tadi jadi kan emosi gue lagi tidak stabil ya kan. Terus ditambah melihat poin revisi yang banyak tuh kayak anjir kok banyak banget ya revisinya ya gitu ya kan. Kayak gimana, kayaknya susah gitu revisinya, padahal sebenarnya revisinya itu tidak terlalu susah. Tapi karena emosi tadi yang sudah tidak terkontrol, pikiran tuh jadi kemana-mana ya kan, karena emosi mempengaruhi pikiran kan. Dan terkadang itu tidak baik gitu loh. Kita harus bisa mengontrol emosi kita agar kita bisa berpikir dengan jernih ya kan. Di saat itu gue tidak berpikir dengan jernih sama sekali gitu. Akhirnya ya udah gue memutuskan oke, gue mandi dulu aja biar badan gue seger, siapa tahu pemikiran gue juga jadi lebih seger ya kan. Akhirnya gue memutuskan untuk mandi guys. Setelah mandi ternyata bener, ternyata uh, dengan menyegarkan badan, pikiran gue juga ikut seger gitu. Jadi gue jadi bisa menelaah revisi ini dengan lebih baik gitu. Oh, ternyata tidak susah ya. Ternyata kalau gue cuman fokus ke poin nomor 1 dulu, itu pekerjaan itu bisa kelar step by step gitu, tanpa harus gue pusing untuk memikirkan semuanya sekaligus. Karena itu juga faktor apa ya, itu juga kesalahan besar yang sering gue lakukan gitu. Kayak saat gue melihat ada beberapa masalah atau beberapa poin revisi gitu ya kan, gue tuh memikirkan untuk menyelesaikan semuanya sekaligus gitu. Padahal sebenarnya tidak kan. Yang harus gue lakukan adalah gue harus menyelesaikan itu satu persatu sebenarnya. Satu masalah selesai baru kita pindah ke masalah lain ya kan. Akhirnya itu setelah gue mandi, pemikiran gue sudah jernih lagi, gue putuskan lah untuk oke, sekarang gue mengerjakan poin nomor 1 dulu. Oke, gue kerjain tuh poin nomor 1 ya kan. Semua yang dibutuhkan poin nomor 1 itu gue cari tuh file-filenya. Udah kelar nih poin nomor 1. Terus gue langsung move ke poin nomor 2. Begitu seterusnya tuh. Ternyata setelah selesai, gue langsung wow, langsung surprise gitu. Ternyata tidak susah ya gitu ya kan.
ternyata tidak seribet dan serumit yang gue pikirkan sebelum gue mandi tadi gitu, saat emosi gue itu masih tidak terkontrol. Dan akhirnya akhirnya pekerjaan itu kelar dan gue kirim, walaupun sekarang masih belum ada feedback sama sekali ya, karena ini udah jam 12 gitu sih. Gue emang tidur itu agak gimana ya, kayak kelelawar, kayak Batman. Gue tidur jam 4 subuh dan gue akan bangun jam 12. Sehat banget gak tuh pola hidup gue? Gue udah pernah nyoba untuk bisa nge-reverse itu ya kan. Jadi wah itu susah banget tuh proses gue mereverse jam tidur itu tuh, wah kayak jet lag cuy. Walaupun gue belum pernah merasakan jet lag ya, mungkin itu jet lag itu ya, saat kita berada di benua mana terus kita pindah ke benua mana, itu kan time zone jadi berubah ya kan. Yang mana di saat jam segini di time zone yang baru ini sebenarnya itu jam siang, tapi di time zone kita yang lama, tapi di time zone kita yang baru itu malam gitu. Badan kita mengingat itu waktunya kita bangun gitu kan. Nah gue itu yang terjadi tuh sama gue tuh, kayak gue coba tuh untuk tidur. Oke, gue step pertama yang gue lakukan gue begadang beneran 24 jam gue nggak tidur sampai ntar di jam 5 sampai jam 9 malam baru gue tidur tuh. Gue tidur berharap gue bisa bangun jam 5 atau 6 subuh ya kan. Ternyata tahu nggak gue bangun jam berapa? Gue bangun jam 11 malam. Jadi gue cuma tidur sebentar, kayak tidur siang jatuhnya. Dihitungnya tuh kalau tidur gue jam 9, jam 8 ke jam 12 itu dihitungnya itu kayak tidur siang gitu. Yang kita tuh cuma tidur sejam terus kebangun ya kan. Bukan tidur full selama 8 jam gitu loh. Nah, pas sudah kebangun di jam 11 atau jam 12 itu nggak bisa tidur lagi guys. Nggak bisa tidur lagi, sumpah. Sampai akhirnya ntar itu kita bertemu di jam 6 subuh atau jam 5 subuh baru gue bisa tidur selama 8 jam. Kayak kalian kalau tidur malam, kalau kalian tidur jam 9 atau jam 10 malam, bangunnya ntar jam 5 pagi ya kan. Gitu tuh, susah banget itu untuk nge-recycle. Akhirnya berhasil, tapi cuman sebentar gitu. Akhirnya balik lagi, pola itu tuh balik lagi gitu kan. Wah, susah banget untuk nge-reverse jam tidur tuh susah banget sih. Cuman ya sejauh ini sih masih belum ada masalah ya. Gue masih bisa memanage waktu gue dengan time zone gue yang ini gitu ya kan. Dan pekerjaan gue juga fleksibel, jadi bisa mensupport timeline tidur gue yang sekarang. Jadi ya no problem ya, karena tapi gue masih riset ini sih sebenarnya. Yang disebut begadang tuh apa sih sebenarnya? Begadang itu kurang tidur kah atau jam tidur? Maksudnya gue tuh tidur sebenarnya sama kayak kalian manusia normal ya. Tidur gue tuh 8 jam durasinya ya kan. Cuman waktunya aja yang berbeda. Gue tidur 8 jam itu di pagi hari, kalau kalian kan tidur 8 jam itu di malam hari gitu. Nah, yang disebut begadang yang tidak sehat itu sebenarnya kurang jam tidur kah atau jam tidurnya itu sendiri gitu. Kalau kita tidur di atas jam 12 malam itu disebut begadang gitu. Walaupun sebenarnya kita dalam satu hari itu kita sudah memenuhi kuota tidur selama 8 jam. Nah itu yang masih gue bingung tuh sebenarnya. Karena gue juga ingin menjaga kesehatan dong ya kan. Gue tidak mau sakit hanya karena melakukan hal tolol seperti ini. Cuman badan gue sudah lebih nyaman di timeline yang ini gitu. Nah, gue mencoba mencari beberapa riset di YouTube tapi belum ketemu yang gue mau gitu loh. Explanation yang gue mau tuh belum ketemu. Jadi mungkin gue harus riset lebih jauh lagi. Ntar kalau misalnya gue menemukan sumber-sumber yang bagus tentang begadang, gue akan share ke kalian ya. Siapa tahu kalian butuh juga ya kan. Siapa tahu kalian juga mengalami hal yang sama kayak gue gitu. Oke, itu sih yang pengen gue bicarakan hari ini ya. Seperti biasa, terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin ocehan gue, yang sudah mau mendengarkan curhatan gue. Terima kasih banget. See you tomorrow.